udahlah, pokoknya siap. Siap gimana Kak? Ini Kak, saya mau tanya lagi. Tadi saya scroll-scroll, Boleh Kakak, Masya Allah. terus lewat lagi nih di kepala saya. Boleh, apapun itu silahkan ya, Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini Kak, saya mau nanya. Boleh, boleh, boleh. Apapun eh, bertanya pokoknya ya, siap. Gratis. Yang penting tap-tap layar yang di bawah ya, teman-teman. Gimana Kak? Silakan Kak. Kak, kitab itu kan Tapi suaranya tafsir. kecil ya. Apa Oh ini ya, suara saya sebentar ya? Oke. udah jelas Kak. Oh, udah jelas sekarang, Masya Allah. Ya, ya, gimana Kak? Ai, Kak, ini kan tadi saya searching di Google. iya Entah boleh. kenapa. Boleh, mau di searching di Google, di AI, boleh. Ya, Kitab AI. kitab itu kitab yang diturunkan itu kan ada empat. Ada empat Mm-mm. Kak. Betul. Ada Torah kepada Nabi Musa, Sefer Tehillim, Ya, Mizmor Daud kepada Daud, Injil kepada Al-Masih, Quran kepada Nabi ya. Muhammad. Ya, betul. Nah, terus pertanyaannya itu Kak, yang Alkitab yang digunakan agama Kristen itu Karisteng. dia Mm-mm. dia diturunkan, siapa yang menurunkan dan diturunkan kepada siapa? Ataukah dia cuman dibuat oleh tangan manusia Mm-mm. atau bagaimana Kak? Itu pertanyaan saya. Baik, mau dijawab versi Islam atau versi Kristen? Dua-duanya boleh. Boleh, sebentar ya. Kalau dua-duanya saya ambil bukunya dulu. Saya nggak mau menafsirkan kitab orang. Karena nanti Baik. protes yang punya kitab ya. Baik, sabar ya, Kak ya. Saya ambil dulu bukunya. Saya ambil dulu bukunya, sabar. Baik, mana Kak wajahnya Kak? Kak Ai. Iya Kak, iya. Ya ya. Oh, masih jauh ya dari perangkat ya. Baik. Sudah ada? Gimana tadi Kak? Gimana? Ya ya ya. Silakan on cam dulu Kak. Oh, Masya Allah. Ini mirip siapa ya? Adalah baik Kak Ai. Kalau di dalam perspektif Islam, Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79. Itu dalam perspektif Islam, boleh dicatat. Di dalam Quran surat Al-Baqarah, baik, Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79 dikatakan begini. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang telah menulis Alkitab, Bible, dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Allah. Allah katakan bukan dari Allah. Dari si Paulus, dari si Yohanes, dari si Matius, dari si Lukas, bukan dari Allah. Dari si Yakobus, bukan dari Allah. Makanya Allah katakan kecelakaan besarlah orang-orang yang telah menulis Bible dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan dari Allah, padahal bukan dari Allah. Ini kalau dijawab versi Islam. Nah, bagaimana dengan versi Kristen saya tunjukkan. Saya tunjukkan data langsung dari kekristenan, bukan data dari Islam. Nah, saya balikan kamera dulu. Ini buku dari orang Kristen, namanya Tafsir Perjanjian Baru, ya. Ini bukan karangan Islam, tetapi ini karangan Kristen sendiri, namanya anggota Seksama Penerbit Katolik Indonesia. Ada ISBN-nya. Oke. Betulkah kitab mereka ini dari Allah atau dari mereka sendiri? Baik. Injil menurut Matius.
Pengarang. Secara tradisional, Matius sang pemungut cukai yang dipanggil oleh Yesus dalam Matius 9 ayat 9 dan diutus sebagai rasul Matius 10 ayat 3 dianggap sebagai penulis Injil pertama ini. Akan tetapi seperti juga para pengarang kuno lainnya, 19 halamannya, kita buka halaman berikutnya, yaitu halaman 20. Sang penginjil sendiri sebenarnya tidak menunjukkan identitasnya. Mungkin Rasul Matius memang orang yang bertanggung jawab atas tahap awal Injil Matius. Atau mungkin ia adalah seorang misionaris ternyata yang datang di daerah di mana Injil ini ditulis. Nah, ini menurut Bapak-Bapak gereja. Oh, serem Akan banget, guys. tetapi kebanyakan ahli sepakat bahwa dia bukanlah yang itu tidak dikenali. Ini dari siapa sebenarnya? Tidak ada referensi, tidak ada literasinya, siapa pengarangnya, karena sanadnya terputus. Nah, lalu bagaimana dengan Injil Markus, Lukas, dan Yohanes ada di halaman 165. Nah ini. Bagaimana dengan Injil yang kedua yaitu Markus? Pengarang sesungguhnya dari Injil ini, seperti juga dengan para pengarang ketiga Injil lainnya, tidak kita ketahui. Ini kalau di dalam kaidah ilmu Islam, di dalam ulumul hadis atau mustalahul hadis, kalau disejajarkan dengan hadis, kitab mereka ini sejajar dengan hadis maudhu atau hadis palsu. Kenapa? Tidak jelas asal-usulnya, tidak ada rentetan transmisi atau tidak ada sanadnya. Jadi kitab mereka ini bukan diturunkan oleh siapa, tetapi dikarang oleh manusia-manusia yang tidak dikenali. Menurut data yang saya bacakan, tidak menafsir, tidak menghujat, tetapi data dari kekatolikan sendiri bahwa Bible mereka ini tidak jelas asal-usulnya. Begitu, Kak Ai, bisa dipahami? Ya, bisa. Bisa. Ada lagi? Masih banyak Kak, tapi nanti. Oh, masih banyak, boleh. Berapapun buat Teh Ai. Ya, bebas. Sepuasnya. Mau tanya juga. Boleh. Tapi suaranya jadi kecil lagi ya. Kenapa ya? Tadi gede, sekarang kecil ya. Jelas Kak. Ah, jelas. Ya, gimana? Ini Kak, bagaimana cuman mau minta trik saja sih sebenarnya Kak. Ya. Memberitahu si agama Kristen ini kalau ya seperti ini. Baik. Teman saya keras kepala, betul-betul keras Memberitahu ke kepala. siapa, Teh Ai? Ini kan teman saya agama Kristen, teman dekat lah. Teman dekat. Terus? Saya tanya, saya bilang, kamu coba baca Alkitabmu. Itu Tuhan berdoa ke Tuhan Yang berdoa mana? ke Tuhan. Maksudnya gimana ini? Bisa kamu jelaskan ke saya kah? Oke. Ya iya sudah seperti itu. Ya, saya punya YouTube namanya Yonatan Nandar. Ada TikTok namanya Yonatan Nandar, di-share aja. Karena kalau kita belum mendalami kemudian menjelaskan kepada orang lain, khawatirnya kita salah di dalam menjelaskan. Ya, lebih baik kalau dia punya TikTok, di-share aja live TikTok saya. Misalnya temannya brother, kalau laki-laki, kalau perempuan sister ini coba lihat gitu. Jangan kemudian kita menjelaskan, kalau kakak bertanya kepada saya sesuatu yang belum diketahui dan bertanya kepada saya, mungkin kakak paham, tetapi untuk mengatur retorika kita menjelaskan ke orang lain kadang-kadang kadang-kadang agak kesulitan atau mungkin belum terbiasa gitu. Tapi kalau sudah mampu mencerna apa yang saya sampaikan dan mampu merangkai kata sendiri yang tidak merubah esensi dari yang saya sampaikan, itu boleh. Tapi tergantung kakaknya menguasai medan apa tidak. Belajar juga Kak. Iya, belajar boleh lihat Uniripa bagus. Ada orang yang lebih pintar dari saya, Uniripa itu bagus ya. Ada Yusuf PI juga bagus, ada Bang Juma juga bagus, ada Ustadz Tahta bagus, dan banyak apologet yang lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.
Jadi jangan hanya mengambil satu ilmu. Saya selalu nonton yang Bang Suma sama Uni Rifa. Ya, Bang Juma itu juga bagus, itu guru kita semua. Uniripa juga guru kita semua, ya. Masing-masing debater itu punya value, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, gitu kan, saling melengkapi. Ya, apa yang tidak ada di saya ada di Uni, ya kan. Pokoknya saling melengkapi. Kita tidak merasa lebih benar, tidak merasa lebih baik, tapi saling melengkapi. Itulah indahnya ukhuwah Islamiyah. Masya Allah. Gitu, Kak Ai. Insya Allah. Kasih Kak. Ya, ada lagi Kak Ai? Nanya. Kalau mau nanya naik aja Kak Ai ya. Iya, Makasih. siap. Siap, terima Apa, kasih. mau nanya, tapi Boleh, pokoknya dari tadi nanya apa aja boleh. Bebas, Kak Ai. Kayaknya Ya. biasa yang hujat bilang kayak gini. Coba gimana? Islam cium batu dosanya terhapus. Bisa Oh, dijelaskan ini kepada kita? pertanyaan bagus. Pertanyaan yang bagus, baik. Cara jawabnya begini. Ini nggak bisa jawab. Iya, ini saya kasih tahu cara jawabnya. Jadi kalau kita mau mendalami sesuatu itu harus mendalami original teksnya. Kalau Bible original teksnya adalah Ibrani Perjanjian Lama, Perjanjian Baru bahasa Yunani. Kalau Islam, hadis dan Quran itu bukan bahasa Indonesia. Hadis dan Quran itu bahasa Arab. Maka pelajarilah bahasa Arab. Makanya ada suatu gerakan yang bernama Mesyiah itu memperdayakan apologet, sehingga para apologetnya disupport untuk belajar bahasa Arab. Termasuk saya, besok Sabtu dan Ahad saya belajar bahasa Arab. Ada kelasnya. Baik. Saya tegaskan, tidak ada di dalam Islam itu batu menghapus dosa, itu tidak ada. Ingat ya, sekali lagi ya, tidak ada di dalam Islam batu Hajar Aswad menghapus dosa, itu nggak ada. Mau dicari di dalam Quran, mau dicari di dalam hadis, tidak ada batu itu menghapus dosa, itu nggak ada. Nah ya. Oke, nanti belum Kak Ai jangan kayak Oten ya, nggak sabar ya. Innallaha ma'asobirin. Ini baru awal ini ya. Ntar saya lihat di YouTube dulu, soalnya takutnya di YouTube suaranya nggak ada ya. Sabar, soalnya saya lihatkan dulu gak di YouTube, biar teman-teman nanti bisa menyimaknya ulang gitu ya. Sabar Kak ya. Oke, bagus dia yang tutup. Jadi saya tegaskan, di dalam Islam, saya belajar di Muhammadiyah, saya belajar di Nahdlatul Ulama, saya belajar di Salafi, tidak pernah ada batu menghapus dosa. Wah, Bang Nandar bagaimana dengan mencium batu Hajar Aswad? Siapa yang mencium batu Hajar Aswad maka dosanya dihapuskan. Baik. Ya, jadi yang menghapuskan dosa itu bukan batu Hajar Aswad. Yang menghapuskan dosa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menghapuskan dosa kita banyak caranya. Pertama adalah itiba'u Rasul. Jadi, ada sahabat namanya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menunjukkan tongkatnya di Hajar Aswad. Dia bilang begini, ini Hajar Aswad nih misalkan. Di tongkatnya itu ditaruh di sini. Hajar Aswad, kau ini adalah batu, tidak bermanfaat, tidak dapat membahayakan apapun. Aku mencium itu karena mengikuti Rasulullah SAW. Seandainya Rasulullah tidak menciummu, aku tidak akan menciummu. Di dalam redaksi hadis, yang menghapus dosa itu mencium, bukan batunya. Bukan batu yang menghapus dosa. Tetapi itiba'u Rasul, mengikuti Rasul, itulah yang menghapus dosa. Nah, makanya di dalam Islam itu bukan hanya itu. Contoh, sebentar lagi bulan puasa. Di dalam sebuah hadis yang sahih, di dalam Rawahu Muslim dikatakan begini, Man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka dihapus dosanya 1 tahun yang lalu. Nah, sekarang saya tanya, yang menghapus dosa Allah atau puasa?
perbuatannya. Allah yang menghapus dosa. Kenapa Allah menghapuskan dosa kita? Karena kita berpuasa. Jadi siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, maka Allah hapuskan dosa-dosanya. Yang menghapus dosa bukan puasa, tetapi Allah menghapuskan dosa karena kita berpuasa. Nah, gitu. Oh, Ketika maksudnya. kita masuk akal